Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jumbrani M dengan NIM H03213337, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Baik, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Laboratorium. Adapun materi yang saya ambil yaitu mengenai bahan kimia. Pengertian bahan kimia. Bahan kimia adalah zat murni ataupun campuran yang tersusun atas beragam elemen-elemen kimiawi. Dalam mempelajari sebuah ilmu kimia dasar, yang pertama harus diperhatikan adalah bagaimana sifat dan karakteristik dari bahan itu sendiri. Hal tersebut berguna untuk keamanan dasar sebelum memakai bahan kimia itu. Karena dalam hal tersebut ada beberapa bahan kimia yang memiliki sifat keras dan juga berbahaya. Klasifikasi bahan kimia. Pertama, bahan beracun, toxic substance. Kedua, bahan korosif, corrosive substance. Ketiga, bahan kimia mudah terbakar atau flammable substance. Keempat, bahan kimia mudah meledak, explosive agent. Kelima, bahan kimia pengoksidasi, oxidation agent. Keenam, water sensitive substance, bahan mudah terbakar oleh air. Ketujuh, acid sensitive substance, bahan mudah terbakar oleh asam. Kedelapan, compressed gases, gas bertekanan tinggi. Kesembilan, yaitu bahan radioaktif. Pertama, bahan beracun, toxic substance, adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Adapun beberapa contoh dari bahan ini yaitu benzen, asam nitrat, asam klorida, NH3, HCl, Cl-, Br-, Pb, Hg, N, H, dan CO2. Kedua yaitu bahan korosif, corrosive substance, adalah bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain. Zat korosif dapat bereaksi dengan jaringan seperti kulit, mata, dan saluran pernapasan. Kerusakan dapat berupa luka, peradangan, iritasi atau gatal-gatal, dan sensitisasi jaringan menjadi amat pekat terhadap bahan kimia. Adapun beberapa contoh dari bahan ini yaitu asam nitrat, NaO3, asam sulfat, H2SO4, asam klorida, HCl, natrium hidroksida, NaOH, dan sebagainya. Ketiga, bahan kimia mudah terbakar, flammable substance, pelarut dan pereaksinya seperti asetaldehid, asam aseta, aseton, benzen, karbon disulfida, etil alkohol, eter, etil aseta, petroleum ether, isopropil alkohol, taulen, dan silen. Bahan anorganik seperti Al, Mg, Zn murni jangan dicampur air, fosfor kuning jangan terkena udara, simpan dalam air selalu terendam. Logam K dan Na jangan terkena air, simpan dalam parafin cair. Gas seperti asetil, metana, hidrogen, karbon monoksida, dan butana. Keempat, bahan kimia mudah meledak, explosive agent, adalah suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya menyebabkan reaksi kimia yang dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Adapun beberapa contoh dari bahan ini yaitu TNT, nitrogliserin, dan amonium nitrat, NH4NO3. Kelima, bahan kimia pengoksidasi, oxidation agent, adalah suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Adapun beberapa contoh dari bahan ini yaitu klorat, perklorat, fluorin, iodin, peroksida, asam nitrat, kalium nitrat, dan kalium permanganat. Keenam, water sensitive substance, yaitu bahan mudah terbakar oleh air. Jenis bahannya yaitu golongan alkali, logam halida anhidrat, logam oksida anhidrat, oksida, dan logam halida. Contoh bahannya yaitu Na, K, aluminium tribromida, CaO, dan sulfuril klorida. Ketujuh,
Toxic sensitive substance, bahan mudah terbakar oleh asam. Umumnya bahan-bahan yang reaktif terhadap air juga reaktif terhadap asam. Selain itu dapat meledak maupun terbakar karena terjadi reaksi eksotermik dan gas yang mudah terbakar. Adapun beberapa contoh dari bahan ini yaitu kalium klorat KClO3, kalium permanganat dan kromat Cr2O3. Kedelapan, compressed gases, yaitu gas bertekanan tinggi, yaitu bila bocor akan mencemari lingkungan. Adapun bahaya yang terjadi tergantung jenis gas, apakah bersifat korosif, mudah terbakar, atau asfiksi. Asfiksi yaitu mengganggu pernapasan dan darah. Contohnya yaitu CO2, CO, hidrogen cyanida, argon, helium, dan nitrogen. Kesembilan yaitu bahan radioaktif, adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrogram per gram. Efek bahan kimia terhadap jaringan dan organ tubuh dapat cepat juga lambat, tergantung pada jenis bahan, lama waktu kontak, dan daya tahan tubuh. Simbol bahan beracun toxic substance. Bahan dan formula yang ditandai dengan notasi bahaya toksis dapat menyebabkan kerusakan, kesan akut, atau bahkan kronis dan bahkan mengakibatkan kematian. Simbol bahan korosif, corrosive substance. Bahan dan formulasi dengan notasi korosif adalah merusak jaringan hidup, bahaya korosif atau merusak jaringan tubuh manusia. Simbol bahan kimia mudah terbakar, flammable substance. Jenis bahan flammable dibagi menjadi dua, yaitu extremely flammable, amat sangat mudah terbakar, dan highly flammable, sangat mudah terbakar. Simbol bahan kimia mudah meledak, explosive agent. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi eksplosif dapat meledak dengan pukulan atau benturan, gesekan, pemanasan api, dan sumber nyala lain bahkan tanpa oksigen atmosfer. Simbol bahan kimia pengoksidasi, explosive agent. Bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya oxidizing biasanya tidak mudah terbakar, tetapi bila kontak dengan bahan mudah terbakar atau bahan sangat mudah terbakar, mereka dapat meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan. Simbol bahan kimia radioaktif. Bahan dengan simbol ini adalah bahan yang mengandung material atau kombinasi dari material lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Simbol harmful irritant, bahaya iritasi. Ada sedikit perbedaan pada simbol ini, yaitu dibedakan dengan kode XN dan XI. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan kode XN memiliki resiko merusak kesehatan, sedangkan jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, ingestion, atau kontak dengan kulit. Bahan dan formulasi dengan notasi irritants atau kode XI adalah tidak korosif, tetapi dapat menyebabkan inflamasi jika kontak dengan kulit atau selaput lendir.